Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Noven di pembelajaran matematika untuk kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Dan mari kita bersama-sama untuk menyimak pemaparan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Baik, materi kali ini kita akan belajar tentang operasi aljabar ya. Operasi aljabar terdiri dari beberapa. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang kali ini kita pelajari adalah penjumlahan, pengurangan, dan bentuk perkalian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, maka kita punya cara atau langkah. Yang pertama adalah mengelompokkan suku-suku yang sejenis ya. Kemudian suku-suku sejenis itu pasti memiliki variabel yang sama. Lalu kita lakukan menyederhanakan atau menghitung koefisiennya. Lalu yang ketiga, gabunglah semua suku-sukunya atau tuliskan kembali suku yang berbeda. Contohnya adalah yang pertama, 4B ditambah 6X dikurang 9B dikurang 12X ditambah 5. Maka kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis 4B dengan suku yang ketiga yaitu min 9B. Kita jadikan satu, kemudian dilanjutkan dengan 6X dikurang 12X. Jadi 4B kurang 9B tambah 6X dikurang 12X. Nah, sisanya adalah plus 5. Jadi kita taruh di paling belakang. Maka ini setelah kita hitung, kita dapat menghitung hasil sederhananya, yaitu 4B dikurang 9B maka menjadi minus 5B. 6X dikurang 12X berarti menjadi minus 6X dan ditambah 5. Maka hasilnya adalah min 5B dikurang 6X ditambah 5. Kemudian contoh yang kedua, misalnya ada A kuadrat dikurang 7B ditambah 8A kuadrat ditambah 9A dikurang 8B ditambah 11A ditambah 3X. Nah, di sini kita lihat bahwa ada suku sejenis yaitu A kuadrat, itu pasangannya dengan 8A kuadrat. Kemudian minus 7B dengan minus 8B dan 9A dengan 11A. Maka kita kelompokkan yang sukunya sejenis. A kuadrat ditambah 8A kuadrat dilanjutkan dengan minus 7B dikurang 8B ditambah 9A ditambah 11A ditambah sisanya itu 3X. Kemudian kita jumlahkan atau kita sederhanakan. A kuadrat ditambah 8A kuadrat hasilnya 9A kuadrat. Min 7B dikurang 8B hasilnya minus 15B. 9A ditambah 11A hasilnya 20A dan ditambah 3X. Maka hasil dari perhitungan ini atau penyederhanaan aljabar ini adalah 9A kuadrat dikurang 15B ditambah 20A ditambah 3X. Ciri-cirinya adalah ketika variabelnya sudah berbeda semua, seperti min 5B, min 6X ditambah 5, ini variabelnya berbeda, B dan X. Dan yang satu lagi tidak punya variabel atau dia disebut konstanta. Maka ini adalah bentuk paling sederhana. 9A kuadrat min 15B plus 20A plus 3X. A kuadrat, B, A, X sudah berbeda semua variabelnya. Maka ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah perkalian bentuk aljabar. Nah, dalam perkalian bentuk aljabar ini kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah perkalian suku tunggal atau antara suku 1 dan suku 1. Satu suku atau satu suku ya. Caranya adalah dengan mengalikan koefisien dengan koefisien. Ingat ya, kalikan koefisien dengan koefisien, kemudian variabel dengan variabel. Contoh nomor 1, 4P dikalikan dengan 7. 4P satu suku, 7 juga satu suku. Kita kalikan maka menjadi 4 kali 7P sama dengan 28P. Nomor 2, 3Y kali dalam kurung negatif 5Y. Maka kita kalikan koefisiennya 3 kali min 5 dikalikan dengan Y dan Y, variabel kali variabel, maka menjadi min 15 Y pangkat 2 atau min 15 Y kuadrat. Kemudian contoh yang ketiga, 7Z kali 9B. Kita kalikan dulu koefisien dengan koefisien, 7 kali 9, kalikan variabel dengan variabel, Z kali W. Maka menjadi 7 kali 9, 63, Z kali W, ZW. Kemudian nomor 4, negatif 12A dikalikan dengan negatif 10B. Negatif 12 kalikan dengan negatif 10, A dikalikan dengan B, maka hasilnya 120 AB. Cukup mudah ya. Mari kita lanjutkan untuk perkalian bagian yang kedua, yaitu perkalian dengan sifat distribusi. Nah, sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan lihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, A dikalikan dengan P, B ditambah C. Maka perlakuannya A kita distribusikan ke dalam kurung ya, A dengan B. Kemudian hasilnya menjadi A kali B. Ya, jika ada bentuk seperti ini maka ini tandanya A dikalikan B ditambah C. Ya, maka A kali B. Kemudian tambah ya, penjumlahan maka tambah
A kali C ya. Di sini letaknya A kali C, A kali B, A kali C ya. Ini sering juga disebut dengan bentuk pelangi. Kemudian jika pengurangan, maka A kali B, hasilnya ini AB, A kali B, kemudian dikurangi dengan A kali C. Ya, di sini A kali C. Kita masuk ke dalam contoh soal. Misalnya untuk penjumlahan ada soal sebagai berikut. 8 dikalikan dalam kurung 3x ditambah 7y. Maka 8 dikalikan dengan 3x ditambah 8 dikalikan dengan 7y. Maka sama dengan 24x ditambah 56y. Kemudian 9 dikalikan dalam kurung 3a ditambah 12. Maka 9 kalikan dengan 3a ditambah dengan 9 kalikan dengan 12. Maka hasilnya adalah 27a ditambah 108. Contoh yang ketiga, dalam kurung P ditambah 4Q dikalikan 5P. Nah, di sini 5P-nya ada di belakang, padahal yang tadi ada di depan. Ini sama saja 5P-nya kita ubah ke depan ya, itu akan sama saja. Dalam perkalian A kali B, B kali A, 1 kali 2, 2 kali 1, 3 kali 2, 2 kali 3 itu sama. Jadi posisinya boleh dipindah ke depan, sehingga menjadi 5P dikali B ditambah 5P dikali 4Q sama dengan 5P kuadrat ditambah 5 kali 4, 20 PQ. Jadi hasilnya 5P kuadrat ditambah 20 PQ. Kemudian contoh untuk pengurangan, sama halnya dengan penjumlahan tadi. Contoh nomor 1, 4 kali 2R dikurang 8. Maka 4 kali 2R dikurang 4 kali 8. Hasilnya adalah 8R dikurang 32. Kemudian contoh nomor 2, 3Y dikalikan dalam kurung 5 dikurang 9Z. Maka menjadi 3Y dikalikan 5 dikurangi 3Y kali 9Z. Hasilnya adalah 15Y dikurang 27YZ. Kemudian yang ketiga, dalam kurung X ditambah Y dikalikan 6, maka menjadi 6 kali X dikurang 6 kali Y. Maka hasilnya 6X dikurang 6Y. Baik, kita lanjutkan untuk bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga merupakan perkalian suku 2 dengan suku 2. Kalau tadi yang pertama suku 1 dengan suku 1, yang kedua adalah suku 1 dengan suku 2, yang ketiga ini adalah perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, contohnya adalah bentuk seperti ini. 4x ditambah 3y dikalikan dalam kurung 7y dikurang 2x. Jadi kalau ada tanda kurung dihubungkan berdekatan seperti ini, artinya ini adalah perkalian. Sehingga kita gunakan rumus ulangi ya. 4x dikalikan dengan 7y, lalu 4x juga dikalikan dengan min 2x. Kemudian 3y dikalikan dengan 7y dan 3y dikalikan dengan negatif 2x. Maka hasilnya yang pertama tadi 4x kali 7y, 4x kali dikurang 2x ditambah 4x kurang 2x dikali minus 2x, kemudian ditambah 3y dikalikan 7y ditambah lagi dengan 3y dikalikan min 2x. Kemudian 4x kali 7y sama dengan 28xy. Terus ditambah 4x dikalikan negatif 2x, maka menjadi minus 8x kuadrat. Lalu 3y dikalikan 7y hasilnya 21y kuadrat, dan 3y dikalikan minus 2x maka hasilnya minus 6xy. Nah, karena di sini ada suku yang sejenis, ada di suku pertama dan suku terakhir atau suku keempat, maka kita bisa sederhanakan suku pertama dengan suku keempat. 28xy dikurang 6xy menjadi 22xy, sisanya dikurang 8x kuadrat ditambah 21y kuadrat. Oke, sekian penjelasan materi hari ini. Kita lanjutkan nanti dengan pembahasan soal. Terima kasih, Tuhan memberkati.